Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian sadar, ada satu ciri khas timnas Indonesia yang selalu berulang sebelum laga besar? Diremehkan. Ya, seolah sudah jadi tradisi, Garuda hampir selalu dipandang sebelah mata. Dan kali ini bukan hanya dari pandit atau pengamat internasional, tapi bahkan data statistik pun ikut menghukum kita. Menurut rilis Football Myths data, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia hanya 7%. Betul, kalian tidak salah dengar, hanya 7% saja. Angka yang begitu kecil, bahkan nyaris tak masuk akal untuk semua gebrakan dan perjalanan yang kita lalui sampai sejauh ini. Bandingkan saja, Oman diberi peluang 23%, Uni Emirat Arab 29%, Irak 31%, Qatar 48%, dan Sang Raja Asia Arab Saudi ditempatkan paling tinggi dengan 62%. Sementara Indonesia tertinggal jauh di dasar, hanya dipandang sebagai penggembira, seolah mustahil bisa melangkah ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Tapi justru disitulah letak magisnya Garuda. Semakin diremehkan, semakin rendah presentasi yang diberikan, justru disitulah lahir semangat perlawanan. Karena sejarah kita bukanlah tentang angka, melainkan tentang kejutan, tentang momen ketika Garuda melawan logika dan membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar matematika statistik, melainkan soal hati, soal nyali, soal keyakinan yang tak bisa dihitung oleh angka berapapun. Bayangkan tim sekelas Arab Saudi yang sudah kita tahan imbang di kandang mereka, bahkan kita kalahkan di kandang kita sendiri, justru ditempatkan di posisi pertama dengan probabilitas lolos amat tinggi 62%. Sementara kita, tim yang hari ini banyak pemain yang bermain di Eropa, hanya diberi angka 7% saja. Bagi kita mungkin ini bukan kejutan, karena sejak dulu menjelang kualifikasi besar apapun, data-data semacam ini sudah terlalu sering kita konsumsi. Selalu saja Indonesia ditempatkan di posisi terbawah dan selalu diremehkan. Apakah kalian masih ingat saat timnas Indonesia memulai langkahnya dari lembah paling dalam melawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia? Di saat itu data prediksi menempatkan peluang Garuda lolos hanya 0,8%. Bayangkan, bahkan tak sampai 1%. Mereka menilai skuad ini nyaris mustahil melangkah lebih jauh. Tapi lihat kenyataannya hari ini. Negeri yang dulu diberi peluang 0,8% itu kini berdiri di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan jarak ke mimpi terbesar itu tinggal 180 menit saja. Dua pertandingan yang menentukan segalanya. Jadi silakan saja mereka bilang peluang kita 0,1% bahkan impossible sekalipun. Tak masalah, karena sejarah selalu membuktikan bukan angka yang menentukan masa depan kita, melainkan waktu dan tekad. Pada akhirnya lapanganlah yang akan menjawab segalanya. Saat banyak pemain timnas Indonesia sibuk mengambil endorse, memanfaatkan popularitasnya di klub maupun timnas untuk menambah pemasukan, ada satu pemandangan unik yang justru muncul dari sosok Kelvin Verdong. Baru-baru ini usai kepindahannya ke Los Lille, Verdong kedapatan menonaktifkan fitur eksklusif konten di media sosialnya. Bahkan ia tak lagi terlihat mengambil endorsement apapun. Sebuah langkah yang cukup langka di era ketika hampir semua pemain berlomba-lomba meraih keuntungan dari popularitas mereka. Keputusan ini bukan kebetulan. Verdong seolah sedang mengirim pesan jelas bahwa dirinya bertekad penuh untuk fokus di klub barunya, Los Lille. Dan di saat yang sama, tetap menyiapkan diri untuk misi besar bersama timnas Indonesia. Sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa bagi Verdong, ada hal yang lebih penting daripada sekadar popularitas dan materi, yaitu membangun karir yang kuat di Eropa. Sekaligus menjaga mimpi 270 juta rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang ke Piala Dunia. Kita semua paham, menerima endorse atau mengaktifkan fitur eksklusif konten di media sosial bukanlah sesuatu yang salah. Itu hal yang wajar, bahkan lumrah di dunia sepak bola modern. Namun terlalu sering kita melihat para pemain kita, dari dulu hingga sekarang, terlalu nyaman menjadi bintang iklan. Fokus mereka sebagai atlet terganggu, performa di lapangan menurun, dan karir pun perlahan meredup. Di tengah fenomena itu, Kelvin Verdong hadir sebagai pengecualian. Ia adalah perwujudan nyata dari sosok atlet yang sebenarnya, yang menempatkan karir dan komitmen di atas segalanya.
Apa yang dilakukannya hari ini bukan hanya sebuah keputusan pribadi, tapi juga berkah besar bagi timnas Indonesia. Maka sungguh kita patut bersyukur memiliki pemain seperti Verdonk, seorang yang tak sekadar mengenakan jersey Garuda, tapi juga membawa mentalitas profesional yang selama ini kita rindukan. Sebuah standar baru yang seharusnya menjadi teladan bagi semua punggawa timnas Indonesia. Ada sebuah momen lucu tentang seorang Verdonk. Seorang fans iseng menawarkan upah Rp10.000 kepada Kelvin Verdonk hanya agar ia mau memberikan quotes of the day. Lalu apa reaksi Verdonk ketika itu? Rp10,000, but please, you can give me quotes of the day. I do it for free. I don't need money. Sulit digambarkan dengan kata-kata bagaimana sosok ini berperan, baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Meski dikenal pendiam, bahkan cenderung introvert, dengan caranya yang sederhana, Verdonk selalu berhasil menciptakan momen yang membuat para supporter timnas Indonesia tersenyum, bahkan tertawa lepas. Sungguh kontras, seorang pemain yang di lapangan tampil garang dan vital, namun di luar lapangan bisa begitu menghibur dengan tingkah polosnya. Inilah alasan mengapa Kelvin Verdonk semakin dicintai, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pribadi yang membawa warna baru bagi timnas Indonesia. Ada sebuah pertanyaan besar yang langsung mencuat begitu Garuda Calling resmi diumumkan. Patrick Kluivert akhirnya merilis daftar nama punggawa timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Yang mengejutkan bukan hanya absennya Marcelino Ferdinand, pemain muda yang selama ini jadi tumpuan Garuda, tapi juga munculnya satu nama yang sebelumnya diragukan bisa tampil, namun ternyata tetap dipanggil. Ya, siapa lagi kalau bukan Ole Romani? Banyak yang masih tak percaya ia akan ada dalam daftar Garuda Calling tersebut. Memang sangat mungkin disesalkan. Bagaimana mungkin seorang striker andalan timnas, tulang punggung di Oxford United, justru diundang oleh ketua PSSI hanya untuk turun di ajang Piala Presiden. Analogi kasarnya sama saja dengan mengirimkan pemain paling vital untuk timnas ke arena paling berbahaya melawan Arema. Sebuah laga yang penuh dengan risiko cedera, terlebih dalam momen krusial semacam ini. Momen ini seakan menegaskan betapa peliknya nasib pemain kita. Di satu sisi jadi harapan jutaan rakyat Indonesia, di sisi lain sering diperlakukan tanpa perhitungan yang matang. Namun di balik segala ketidakpastian soal kondisi Ole, akhirnya muncul kabar baik yang membuat napas lega. Pak Sumarji memastikan bahwa seluruh punggawa timnas yang dipanggil berada dalam keadaan fit tanpa cedera sedikit pun. Pernyataan itu seolah jadi sinyal yang kuat. Ole tampaknya benar-benar telah siap menjadi kejutan sekaligus harapan utama di lini depan Garuda. Dan semakin meyakinkan lewat akun sosial medianya, Ole mengunggah sebuah video singkat dengan caption Allegria. Sebuah kata yang berarti kebahagiaan, sekaligus pesan simbolis bahwa ia telah kembali. Dalam video itu, Ole seakan sedang memberi pengumuman kepada dunia bahwa dirinya sudah pulih, siap, dan akan kembali jadi tumpuan Garuda di laga krusial nanti. Kalian tahu ada satu sosok di timnas Indonesia yang jarang sekali berbicara, bahkan hampir tak pernah berpidato panjang, namun wibawanya terasa begitu kuat. Dialah Joey Pelupessy. Dan menariknya di balik kesan pendiamnya, ternyata di ruang ganti timnas, Joey justru tampil sangat vokal. Hal itu terlihat jelas dalam sebuah video resmi yang diunggah oleh akun sosial media timnas Indonesia. Dalam rekaman itu, terdengar suara Joey yang tegas, penuh wibawa, mengingatkan seluruh rekan setimnya. Bukan sekedar motivasi biasa, bukan pula teriakan kosong untuk membakar semangat. Lebih dari itu, kata-kata Joey terdengar seperti pesan yang mendalam. Nasihat dari seorang pemimpin yang tak perlu banyak bicara untuk membuat semua kepala tertunduk dan hati bergetar mendengarnya. They can organize everything what they want next month and stop the league and all this kind of shit. Be already in the head, you know. That's the most important thing, and there you can win the game. But the fighting spirit I really like, also the whole camp, also the 2 games. Would be called for next month because we need everybody to be called like this and we need to be further than that, you know. Ya, Joey Pelupessy dengan suara tegas mengingatkan seluruh pemain bahkan para official timnas. Lawan yang akan kita hadapi nanti bisa saja mengatur segalanya. Mereka bisa menghentikan liga mereka, membuat bualan dan menyiapkan segala cara untuk mengganggu kita. Karena itu kita harus siap, bukan hanya secara fisik, tapi terutama dari pikiran kita sendiri. Itu yang paling penting.
Kita timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Saya sangat menyukai fighting spirit dalam tim ini, dan saya percaya pada semua pemain. 2 laga besar ada di depan kita, dan untuk itu kita harus tetap tenang. Ingat, bulan depan semua pemain akan dibutuhkan. Tetaplah dingin, tetaplah fokus, karena kita harus lebih siap daripada hari ini. Joy ibarat cerminan dari kita semua. Ia paham betul bahwa melawan tim asal Timur Tengah bukan hanya soal duel fisik atau strategi di lapangan. Ada begitu banyak ini dan itu. Dari kecurangan kecil, provokasi, hingga hal-hal tak terduga di luar teknis permainan. Seperti skandal yang melibatkan pengadil lapangan. Karena itu, Joy menekankan, pertandingan ini pertama-tama harus dimenangkan lewat pikiran. Ketenangan adalah senjata utama. Jangan pernah berharap kita mendapat keadilan penuh ketika unggul tipis, apalagi ketika skor masih imbang. Untuk menaklukkan tim-tim seperti Arab Saudi, satu-satunya cara adalah memastikan kemenangan dengan selisih lebih dari 1 gol. Pesan Joy bukan sekadar wejangan, tapi sebuah kebenaran pahit yang harus kita genggam erat. Jika ingin berjaya, kita tak boleh hanya menang. Kita harus menang dengan skor yang telak. Dan pada akhirnya inilah wajah baru timnas Indonesia. Sebuah kesebelasan yang berdiri di persimpangan sejarah, di hadapan tantangan terbesar, namun tak lagi berjalan dengan cara yang lama. Kita punya statistik yang meremehkan, hanya 7% kata mereka. Kita punya pandit yang menertawakan. Kita punya lawan yang menyiapkan segala cara di luar akal sehat. Tapi kita juga punya sesuatu yang tak pernah bisa dihitung oleh angka manapun. Keyakinan, keteguhan, dan cinta tanpa syarat dari 270 juta rakyat Indonesia. Kita punya Kelvin Verdong, sosok yang menolak kenyamanan, memilih fokus, dan menjadikan karir serta pengabdian sebagai prioritas. Kita punya Ole Romani, striker yang kembali dari keraguan, bangkit dari ujian, dan hadir lagi dengan membawa alegria untuk negeri ini. Kita punya Joy Pelupesi, pemimpin yang tak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya menancap dalam, menyadarkan kita bahwa perang ini dimulai dari pikiran sebelum kaki melangkah. Dan yang paling penting, kita punya Garuda, sebuah simbol yang tak pernah mati, bahkan saat peluang dipersempit, saat nama kita ditempatkan di dasar prediksi, saat dunia menganggap kita hanya penggembira. Hari ini jarak ke Piala Dunia tinggal 2 pertandingan. Hanya 180 menit yang akan bisa menentukan apakah generasi ini bisa membungkam seluruh dunia. Jadi biarlah dunia berkata, Indonesia hanya punya 7%. Biarlah pandit mentertawakan, biarlah lawan meremehkan. Karena Garuda selalu punya cara untuk membalikan segalanya. Sejarah sudah membuktikan, dari 0,8% kini kita berdiri di sini. Dan siapa yang berani menjamin bahwa 7% tak bisa menjadi 100? Inilah saatnya, saat dimana semua keringat, semua doa, semua pengorbanan bertemu dalam satu titik. Inilah waktunya Garuda membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar statistik, bukan sekadar peluang, melainkan nyali, hati, dan takdir. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita akan melangkah dengan kepala tegak. Dan kelak ketika peluit panjang itu berbunyi, dunia akan sadar bahwa dari tanah yang mereka remehkan, lahir sebuah kebanggaan yang tak bisa dipadamkan. Maka dengan semua itu bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.